Oke, jadi kita akan membahas tentang ejakulasi dini ya. Kalau ejakulasi dini di situ memang ada kondisi kekhususan ya. Kita harus benar-benar tahu ini, apakah masalahnya itu memang ada masalah di hormonal atau hanya masalah fungsional. Atau fungsional itu misalnya orang dengan yang stres berat. Misalnya nih orang yang banyak dapat tekanan masalah hutang. Nah, itu kan pasti ya mengalami gangguan stres berat. Nah, di situ terjadi gangguan fungsional ya. Tetapi begitu kita periksa secara hormonal, secara neurotransmitter itu normal. Nah, kalau yang seperti itu gangguannya sifatnya fungsional, bisa kita benahi. Bisa kita benahi. Teknikalnya banyak. Tentunya teknikalnya banyak, nggak cuma 1, 2, 3, banyak teknikalnya. Ya. Tetapi secara prinsip dengan hipnoterapi sudah sering saya lakukan dan sampai saat ini, cara paling efektif yang saya lakukan untuk pasien dengan ejakulasi dini itu adalah kombinasi dari 3 hal, yaitu dengan hipnoterapi, tingkatkan olahraga, dan yang ketiga adalah pola hidup diperbaiki dengan baik dan benar. Biasanya orang yang ejakulasi dini 80% tidurnya nggak bener. Hobinya itu begadang. Ya, itu. Jadinya kalau yang seperti itu ya nanti tidurnya dibenerin. Benerinnya dengan apa? Dengan hipnoterapi lagi. Terus misalnya yang paling sering kedua adalah gangguan ejakulasi dini itu pada pasien dengan sakit gula. Karena itu sudah menjadi stigma dasar manusia, begitu dia sakit gula, wah langsung di dalam pikirannya, waduh, nggak bisa berdiri sudah. Begitu orang sudah mikir seperti itu ya pasti akan kejadian. Tapi kalau misalnya dia baru kena, umur masih muda, gula darahnya terkontrol dengan obat, terus kondisi hidupnya baik, ya otomatis itu akan bisa membaik. Tapi kalau memang pada usia yang sudah relatif tua, gula darahnya tidak terkontrol, ya kalau yang seperti itu ya kemungkinan bisa terjadi karena gangguan pembuluh darah, kan gitu. Ejakulasi itu normalnya itu sebenarnya adalah 5 sampai 7 menit ya, setelah penetrasi. Atau kalau misalnya ada beberapa literatur atau beberapa buku atau jurnal yang menyatakan 3 sampai 7 menit setelah penetrasi. Setelah penetrasi itu artinya apa? Jika ya sudah menikah ya, atau 18 plus yang sudah menikah khususnya ya, setelah mereka berhubungan badan ya. Jadi begitu masuk, dari mulai menit itu sampai 3 sampai 7 menit itu adalah normal. Nah, yang sering menjadi masalah itu adalah baru 1 sampai 3 menit sudah selesai ya, itu akan menjadi masalah. Tetapi jika semuanya itu tertata dengan baik 3 sampai 7 menit, si wanita dan si laki-laki pun sudah dalam kondisi yang berada di titik puncak ya, dan itu normal. Dan kalau lebih dari itu justru malah tertunda. Ya, bagi sebagian orang itu mengatakan, kuat, tapi itu sebenarnya bisa jadi itu tidak sehat, gitu. Bisa jadi tidak sehat. Kenapa kok bisa dibilang tidak sehat? Karena begitu dia lebih dari itu, otomatis orang akan terus menggebu-gebu untuk melakukan berhubungan. Ya kalau diteruskan nanti kalau tidak hati-hati orang itu bisa serangan jantung atau ini karena kelelahan. Jadi yang di titik-titik yang cukup aja lah di 3 sampai 7 menit titik. Kalau dalam kondisi secara semuanya itu normal, resiko yang paling sering terjadi itu adalah serangan jantung justru. Makanya kan kadang-kadang kalau orang dengan persepsi yang salah, mereka terus akhirnya minum obat kuat supaya lama.
ya itu pola pikirnya salah gitu kan. Padahal normal itu 3-7 menit gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari itu justru pada banyak kan yang akhirnya meninggal setelah berhubungan badan. Karena serangan jantung, merasa terlalu lelah, kelelahan dan sebagainya. Saya Dr. Isa Akbar, spesialis penyakit dalam dan hipnoterapi. See you guys.